Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang diferensiator seperti yang Ibu katakan minggu lalu. Kalau yang terakhir, penggunaan op-amp yang kita bahas itu adalah sebagai integrator. Nah, ini kita akan melihat kebalikan dari integrator yang kita sebut sebagai diferensiator. Jadi sebenarnya diferensiator itu adalah rangkaian yang dia membuat hubungan antara tegangan keluaran dengan tegangan masukannya itu berupa diferensiasi. Atau dengan kata lain, tegangan keluarannya itu merupakan hasil diferensial terhadap waktu dari tegangan masukannya. Diferensiator ini sebenarnya bukan hanya dengan mempergunakan op-amp. Ini bisa berupa diferensiator yang pasif, yaitu dengan menggunakan rangkaian RC, sedangkan kalau dia pakai op-amp itu dia merupakan diferensiator yang aktif. Tapi kita hanya akan membahas diferensiator yang aktif saja. Lalu di mana dipergunakan diferensiator ini? Diferensiator ini kita pergunakan sebagai dasar dari filtering yang bakal kita bahas setelah kita selesai mempelajari penggunaan op-amp. Atau dia itu bisa mengubah bentuk sinyal, karena bentuk sinyalnya itu akan merupakan turunan dari sinyal masukannya. Dan tentu saja itu nanti akan berubah. Perubahan bentuk sinyal ini itu bisa kita gunakan dalam komunikasi data. Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu bagaimana rangkaian dasar dari diferensiator. Kalian bisa perhatikan ini adalah rangkaian dasar dari diferensiator. Kita mempergunakan op-amp dan seperti biasa kita memberikan resistor feedback ke dalam input inverting op-amp. Biasanya dari masukan ini kita hubungkan dengan resistor, tetapi untuk diferensiator ini kita hubungkan dengan kapasitor. Perbedaannya dengan integrator adalah kalau pada integrator kapasitornya itu di sini, sedangkan kalau pada diferensiator kapasitornya itu berada di inputnya ataupun masukannya. Nah, di sini kita lihat inputnya itu kita masukkan dari input inverting, sedangkan input yang non-inverting itu kita groundkan. Tegangan jatuhnya itu kita ambil di bagian ini. Lalu ingat, setiap kita ingin menganalisis suatu rangkaian ini, itu yang kita cari adalah hubungan antara tegangan masukan dengan tegangan keluaran. Jadi di sini kita perlu mengingat bahwa pada tegangan masukannya itu akan menghasilkan arus masukan atau yang kita sebut sebagai IC. Kenapa kita sebut sebagai IC? Karena dia akan masuk ke dalam kapasitor yang kita simbolkan sebagai C. Ketika ada arus yang masuk ke kapasitor tersebut, karena arus yang bolak-balik itu dia bisa dialirkan. Tetapi kalau kalian masih ingat pelajaran sebelumnya, itu adalah hasil dari pergunaan prinsip virtual ground, di mana pada titik ini itu kita anggap sama dengan 0 volt. Tidak ada arus yang masuk mengalir ke dalam op-amp, melainkan arus itu menjadi arus yang mengalir ke resistor feedback atau kita sebut sebagai IF, yang akhirnya mengalir ke keluarannya. Lalu kita bisa menganalisis rangkaian tersebut dengan mempergunakan hukum Kirchhoff untuk arus atau hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu I masuk sama dengan I keluar pada suatu titik percabangan. Nah, titik percabangan itu adalah titik yang ini. Berarti I masuknya adalah IC dan I keluarnya itu adalah IF. Untuk mendapatkan hubungan antara tegangan masukan dengan tegangan keluaran, artinya ini tuh harus kita ubah menjadi bentuk tegangan, ini juga harus kita ubah menjadi bentuk tegangan. Kalau yang ini gampang ya, yang IF. Kita lihat di sini, untuk yang IF sendiri, itu adalah arahnya dari 0 volt menuju ke Vout. Berarti di sini IF-nya adalah 0 dikurang Vout, dibagi dengan resistor yang menghambatnya ataupun RF. Sedangkan untuk IC sendiri, kalian harus ingat hubungan antara arus dengan tegangan pada suatu kapasitor. Jadi ini pada suatu kapasitor. Hubungannya itu seperti ini. Kalian boleh buka lagi buku elektronika dasar atau buku elektronika. Berarti IC di sini itu adalah yang ini. Kita bisa tuliskan, berarti ini C, D, VC, DT.
Selanjutnya, yang ini semua itu bisa kita sederhanakan lagi. Kalau misalnya kita sederhanakan, berarti sekarang C dikali dV/C itu adalah tegangan yang masuk ke kapasitor. Di mana tegangan yang masuk ke kapasitor itu adalah tegangan masukan sendiri. Berarti ini adalah dV-in. Didiferensialkan terhadap dt, ini sama dengan 0 dikurang Vout, ini sama dengan minus ya. Vout dibagi dengan RF. Kita pindahkan RF yang ada di sini itu ke suku sebelah kiri, sehingga kita dapatkan bahwa Vout sama dengan minus dari C kali RF dV-in terhadap dt. Persamaan terakhir inilah yang menggambarkan hubungan antara tegangan keluaran dengan tegangan masukan pada suatu diferensiator, di mana tegangan keluarannya merupakan hasil diferensiasi dari tegangan masukannya dengan adanya tambahan konstanta pengali itu C dikali dengan RF. Sekarang kita lihat bagaimana sinyal output dari diferensiator jika kita membuat hubungan yang tadi bahwa Vout itu sama dengan minus dari RF kali C dV-in terhadap dt. Di sini kalian harus ingat bahwa diferensiasi dari suatu konstanta itu sama dengan 0. Sehingga kalau misalnya kita memiliki tegangan masukan yang konstan, contohnya seperti ini, maka hasilnya sebenarnya dia adalah 0. Namun, tetap saja dia tidak 100% sama dengan 0. Kenapa? Karena tegangan masukan V-in, misalkan dia konstan pada 5 volt. Namun untuk menuju angka 5 volt ini kan dia bergerak ya, dari 0 volt sampai 5 volt. Nah, jadi pergerakan dari 0 volt sampai 5 volt itu berarti mengindikasikan adanya perubahan terhadap waktu. Artinya, kalau misalnya kita diferensiasi, ini bisa karena kita diferensiasikan terhadap waktu. Kalau ada perubahan terhadap waktu, maka dia bisa ada nilai diferensiasinya. Itulah dia yang diberikan oleh bagian yang ini, yang kita sebut sebagai spike. Jadi bagian yang ini tuh hasil dari mana? Meskipun V-nya konstan 5 volt, tapi ketika masuk ke dalam op-amp, itu dia bergerak dari 0 volt menjadi 1 volt, 2 volt, dan sampai 5 volt. Karena dia bergerak seperti itu, maka akan ada bagian yang bisa didiferensiasikan. Namun setelah dia mencapai 5 volt dan kemudian dia konstan 5 volt terus-menerus, maka dia akan menjadi 0 hasil diferensiasinya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau misalnya sinyal masukannya itu berupa sinyal kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau sinyal kotak-kotak seperti ini juga sama. Bagian yang ini kan bagian yang konstan ya, karena dia lurus seperti itu. Nah, bagian yang konstan ini berarti dia sama seperti yang sebelumnya, ada spike-nya, naik dia, naik. Sampai dia nilainya konstan, setelah itu baru dia bernilai 0. Nah, tetapi pada bagian yang ini tuh kan dia nilainya turun ya, berarti ada perubahan dari positif ke negatif. Karena ini negatif, berarti kita kebalikannya. Kalau ini berubah dari positif ke negatif, berarti outputnya itu dari yang 0 tadi itu menuju ke arah yang positif. Nah, setelah sampai dia bergerak di titik ini, selanjutnya dia tuh akan mengalami konstan lagi. Kalau kalian perhatikan di sini kan konstan lagi ya yang ini. Nah, ini konstan lagi. Sama seperti tadi yang konstan lagi tuh, akhirnya dia turun dulu nilainya, kemudian dia konstan sama dengan 0 lagi. Lalu dia bergerak lagi naik ke atas. Nah, ini gerakannya positif ya, karena naik ke atas. Tapi karena ini negatif, berarti sekarang kita kebalikannya, gerakan dari sinyal kita turun ke bawah. Lalu konstan lagi, berarti kalau konstan lagi dia bentuknya seperti ini. Spike yang seperti ini. Lalu dia turun lagi, berarti ini naik lagi, dan begitu seterusnya, sehingga sinyal keluarannya itu berubah bentuk, yang tadinya kotak-kotak menjadi seperti ini. Selanjutnya, kalau misalkan kita memiliki sinyal yang merupakan fungsi dari sinus, seperti ini,
maka luarannya itu adalah kosinus. Kenapa? Karena kita diferensialkan. Ingat, diferensial dari sinus itu adalah kosinus. Artinya, sinyal luarannya itu akan kosinus. Ini kenapa di bawah, Bu, sinyal luarannya? Karena kalau kalian perhatikan di sini, ini ada nilai negatifnya. Artinya dia berlawanan fasa atau berlawanan arah dengan sinyal masukannya. Makanya ini dari bawah karena ini ada negatifnya. Kira-kira seperti itulah sinyal output dari diferensiator. Sekarang kita akan melihat respon frekuensi pada diferensiator. Namun sebelum kita membahas respon frekuensi pada diferensiator, kita lihat terlebih dahulu respon frekuensi pada op-amp lingkar terbuka atau op-amp yang tidak ada dipasangkan oleh resistor feedback dan lain sebagainya. Jadi kalau pada lingkar terbuka itu kira-kira seperti ini bentuk dari respon frekuensinya. Di mana di situ bagian yang Y ini itu adalah gain yang diberikan dengan satuan desibel. Seperti yang kita lihat, gainnya itu dia konstan sampai pada kapan? Sampai pada frekuensi masukan dari input itu adalah frekuensi cutoff. Nah, jadi setelah frekuensi cutoff ini, maka ketika ada lagi sinyal masukan yang frekuensinya lebih tinggi, itu akan dilemahkan atau dia menjadi kecil gainnya. Ini untuk op-amp lingkar terbuka. Nah, sekarang bagaimana dengan respon frekuensi pada diferensiator? Seperti yang kita lihat, kita harus menganalisisnya itu dari rangkaiannya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, di sini ketika masuk I yang berasal dari masukan ini, maka sebenarnya ada reaktansi, atau kalau kalian lupa apa yang disebut reaktansi itu sama seperti resistansi, dia menghambat arus, tapi dia itu muncul akibat adanya penggunaan kapasitor. Jadi di sini akan muncul adanya reaktansi atau Xc, dimana kalau kalian berusaha mengingat, Xc itu rumusnya adalah 1/2pi Fc. Nah, jadi sekarang kita itu kembali lagi ke dasar dari op-amp. Dasar dari op-amp itu seandainya di sini itu ada resistansi input. Kalau yang lalu kalian ingat ya, resistansi input ada di sini, maka gain ataupun yang kita simbolkan dengan A yang merupakan perbandingan antara V-in dengan V-out, itu kalian masih ingat bahwa itu adalah min RF dibagi dengan R in. Masalahnya sekarang R in di sini itu kan bukan lagi resistor, melainkan di situ adalah reaktansi ataupun Xc. Berarti di sini gainnya itu adalah minus dari RF dibagi dengan Xc, di mana Xc sendiri itu adalah bagian yang ini. Atau dengan kata lain, ini sama dengan minus RF dibagi 1/2pi F kali C. Atau si gainnya itu sendiri berarti sama dengan minus dari 2pi RF kali F dikali dengan C. Artinya di sini ada hubungan antara frekuensi dengan gain. Semakin besar frekuensinya, maka gainnya itu juga akan semakin besar. Tetapi dia di sini bertanda minus. Kalau misalnya kita ambil nilai mutlaknya saja, nilai mutlaknya itu V out per V in atau nilai mutlak dari si gain itu, berarti di sini kita tidak memperdulikan tanda minusnya. Yang kita perdulikan itu hanyalah isinya saja. Isinya itu bahwa semakin tinggi frekuensi, maka hanya itu akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, kalau misalnya kita katakanlah di sini kita mulai dari frekuensinya itu yang negatif, berarti A atau gainnya itu juga mulai dari yang negatif. Nah, A atau gain yang mulai dari negatif itu semakin meningkat dia juga akan naik seperti ini. Naik, 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 dan naik. Lalu ketika gainnya itu sama dengan 0, ini kita katakan sebagai F0. Di atas F0 ini tadi, itu dia akan terus naik. Tapi ini tidak sampai tak berhingga. Kenapa? Karena kita mengingat untuk yang lingkar terbuka sendiri itu dia kira-kira seperti ini bentuknya. Ada perpotongan. Enggak, sinyal masukan yang bisa masuk ke dalam diferensiator
itu frekuensinya itu hanya bisa sampai titik perpotongan ini maksimalnya yang bisa masuk. Setelah itu dia akan dilemahkan atau mengalami atenuasi. Nah, inilah yang menyebabkan diferensiator ini itu memiliki keterbatasan ketika dipakai dalam frekuensi yang tinggi. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa respon frekuensi terhadap gain pada diferensiator itu dia bentuknya seperti ini. Dia tuh pertama naik, dan naiknya itu dengan kecepatan yang sama seperti op-amp ya, positif 20 desibel per decade. Tetapi ketika dia sudah menemui titik di mana perpotongan dengan op-amp yang ideal atau op-amp loop terbuka, maka dia tuh akan mengalami atenuasi ataupun pengurangan nilai, di mana nilainya itu berkurang sejauh minus 20 desibel per decade. Dan hal ini itu bisa menyebabkan penggunaannya pada frekuensi tinggi itu menjadi tidak stabil dan bisa berosilasi. Oleh sebab itu, pada penggunaan praktis itu kita tidak mempergunakan rangkaian yang seperti tadi kita pelajari, melainkan kita mempergunakan rangkaian yang Ibu berikan di sini. Tambahan dari rangkaian tersebut adalah kita tambahi dia resistor pada inputannya, sehingga itu bisa mengimbangi adanya reaktansi di sini yang bergantung kepada frekuensi. Dan setelah itu pada feedbacknya itu juga kita beri kapasitor feedback yang juga nanti bisa mengimbangi reaktansi yang ada di bagian inputannya. Nah, jadi seperti inilah penggunaan diferensiator yang kita berikan pada suatu rangkaian, yang fungsinya itu adalah untuk mengubah bentuk dari sinyal, juga biasanya digunakan sebagai filtering. Untuk filtering sendiri itu akan kita pelajari pada pertemuan yang berikutnya.